Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian tindakan kelas yang saya lakukan, di mana di sini judul yang saya ambil adalah penerapan metode pemberian tugas secara daring dengan Google Form untuk meningkatkan hasil belajar PAI siswa pada materi iman kepada malaikat kelas 10 IPA 1 di SMA Negeri 6 Prabu Muli tahun 2021-2022. Adapun latar belakang masalah, yang pertama, dalam situasi COVID-19 yang mengharuskan kegiatan pembelajaran dilaksanakan dari rumah secara daring. Yang kedua, alasan kedua adalah pemakaian metode yang kurang tepat dan kurang menarik sehingga mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa dalam penilaian. Rumusan masalah yang saya ambil dari permasalahan di atas yaitu, apakah penerapan metode pemberian tugas secara daring dengan Google Form untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi iman kepada malaikat kelas 10 IPA 1 di SMA Negeri 6 Prabu Muli. Tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian tindakan kelas adalah yang pertama untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode pemberian tugas secara daring dengan Google Form pada materi iman kepada malaikat kelas 10 IPA 1 di SMA Negeri 6 Prabu Muli. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sikap, pendapat, dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran daring yang dilakukan melalui pemberian tugas. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik kepada dunia pendidikan, terutama bagi pihak-pihak berikut. Yang pertama, bagi pengajar agar dapat menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, bagi siswa, hasil belajar siswa menjadi lebih meningkat. Yang ketiga, bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas belajar. Yang keempat, bagi peneliti, sebagai dasar untuk tindak lanjut penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas dan menambah wawasan dan pengalaman. Bab kedua, kajian teori. Dalam kajian teori ini, saya bagi yang A, deskripsi, itu terdiri dari satu, pengertian metode. Yang kedua, metode pemberian tugas. Isinya yang pertama pengertian metode pemberian. Yang kedua, langkah-langkah kegiatan metode resitasi atau pemberian tugas. Terus yang ketiga, pembelajaran daring, yaitu awal mula timbulnya pembelajaran daring itu apa. Terus yang B-nya pengertian pembelajaran daring. Yang ketiga, yang C-nya macam-macam aplikasi belajar daring. Untuk yang keempat, hasil belajar. Hipotesis tindakan di sini dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pemberian tugas secara daring melalui Google Form dapat meningkatkan hasil belajar PAI siswa pada materi iman kepada malaikat kelas 10 IPA 1 di SMA Negeri 6 Prabu Muli. Bab ketiga, metodologi penelitian, desain atau prosedur penelitian, di mana penelitian ini dibagi dalam siklus-siklus yang merupakan satu rangkaian penelitian yang prosedurnya terdiri atas tahapan perencanaan, tahapan tindakan, tahapan pengamatan, dan tahapan refleksi. Untuk tahapan perencanaan di sini saya akan menetapkan kelas yang akan diteliti, kemudian menyusun rancangan perangkat pembelajaran, menetapkan alokasi waktu, menyiapkan metode pembelajarannya, kemudian menyusun instrumen penelitian. Pelaksanaan tindakan, pada pertemuan awal peneliti akan melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan metode pemberian tugas yang mana tadi melalui Google Form. Tahap ini dilakukan 2 kali pemberian tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Untuk tahap pengamatan, karena proses pembelajaran lewat daring, maka pengamatan di sini akan dilakukan dengan angket. Kemudian refleksi, peneliti melakukan evaluasi, menganalisis
perenungan, dan penyimpulan terhadap hasil dan proses pembelajaran yang dilakukan. Untuk pengumpulan data dan analisis data, di sini pengumpulan datanya data mengenai sikap, pendapat, dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran daring yang dilaksanakan melalui pemberian tugas dengan Google Form dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data angket, yang mana angket di sini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan dalam angket itu digunakan teknik tertutup, dan untuk data mengenai hasil belajar siswa dikumpulkan dengan melakukan hasil tes tertulis. Analisis datanya, untuk data yang diperoleh melalui angket akan dianalisis dengan memasukkannya pada tabel yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pada setiap pertanyaan, peneliti akan mencari pilihan jawaban A, B, C, dan D yang mana presentasinya paling besar. Pilihan jawaban dengan presentasi paling besar akan mewakili sikap tanggapan siswa secara keseluruhan. Untuk data mengenai kemampuan siswa dalam mengerjakan tugas dianalisis dengan menjumlahkan skor dari setiap aspek penilaian. Mungkin itu saja pemaparan dari proposal penelitian saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.